Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari mata kuliah strategi pemasaran di sini akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami mengenai marketing plan, yaitu di bisnis pembuatan genteng Bumi Jaya yang terletak di Banyuwangi. Oke, untuk kelompok 12 beranggotakan yang pertama Giovanni Aldi Rinaldi, yang kedua Bima Dwi Prastia, yang ketiga Reza Aldi Wijaya, dan yang keempat Reski Akbar Kurniawan, dan yang kelima Aji Nurhola. Oke, untuk beberapa pembahasan selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang pertama. Baik, di sini saya akan menyampaikan visi misi dari perusahaan Bumi Jaya. Visinya yaitu menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan konstruksi atap yang berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan. Untuk visinya yaitu yang pertama memenuhi standar kualitas dari segi standar keamanan dan perlindungan maksimal terhadap bangunan. Yang kedua, memberikan layanan pelangganan yang unggul dan fokus pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penggunaan bahan baku terbaik dan proses pengolahan yang memaksimalkan dengan tujuan terciptanya produk yang dapat diterima di lingkungan. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Reza Aldi Wijaya. Yuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang positioning. Yang pertama ada brand. Nah, brand dari perusahaan ini adalah Bumi Jaya, yang artinya produk dihasilkan dari bumi yang digunakan sebagai bahan bangunan yang akan berjaya, tidak kalah dengan produk atap rumah yang dari bahan baku seng atau baja ringan. Kemudian selanjutnya ada deskripsi logo. Pada logo bagian atap itu melambangkan dari fungsi produk yang dimana berfokus pada bahan material yang digunakan untuk pembuatan atap rumah. Kemudian kata Bumi Jaya menjelaskan akan nama brand yang memiliki arti perusahaan yang berfokus di bidang bahan bangunan. Kemudian warna putih dan coklat digunakan untuk kesan yang elegan dan kesederhanaan pada produk. Kemudian deskripsi produk. Produk genteng Bumi Jaya adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku tanah liat yang dibentuk dengan bentuk khusus yang sudah ditentukan, yang dimana produk ini digunakan untuk proses pembuatan suatu bangunan, khususnya di bagian atap bangunan. Dan kemudian dua jenis produk yang dihasilkan memiliki fungsi berbeda, seperti genteng kecil yang digunakan untuk menyusun kerangka atap bagian samping, dan genteng besar atau kardus digunakan untuk menutup celah pada bagian atas yang ditimbulkan atas sisi miring yang saling bertemu. Pada bagian atap, produk ini nyaman digunakan dan tidak panas saat siang karena tanah bahan baku yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reski Akbar. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama, untuk strategi pemasaran secara online dengan cara penawaran melalui media sosial yang digunakan secara langsung kepada agen atau konsumen secara pribadi. Yang kedua, ada metode offline yang digunakan adalah dengan cara menyusun genteng yang sudah siap jual di bagian pinggir jalan dengan tujuan menarik minat bagi orang yang melintasi dari perusahaan Bumi Jaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bima Dwi Prastia. Baik, selanjutnya yaitu strategi penjualan. Strategi penjualan itu dilakukan secara offline saja, karena ketika genteng sudah siap jual akan langsung diangkut menggunakan kendaraan mobil kecil atau truk yang besar yang dilakukan oleh si pembeli dengan datang langsung ke perusahaan genteng Bumi Jaya. Bumi Jaya menargetkan ada 15 sampai 20 ribu genteng terjual dalam kurun waktu 1 bulan dengan kapasitas yang mampu ditampung dari perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giovanni Aldi Rinaldi. Oke, di sini akan melanjutkan dari materi yang sudah dibahas tadi mengenai business plan dari genteng Bumi Jaya, dan selanjutnya mengenai capaian target penjualan yang dimana dalam 1 tahun memproduksi itu bisa mencapai hingga 180.000, kurang lebihnya seperti itu, dan kemudian mendapat
pendapatan kotor sebanyak 270 juta dalam 1 tahun. Dan kemudian yang kedua, target penjualan per bulan dapat mencapai 15.000 produksi dalam penjualan sebulan dengan total pendapatan kotor sebesar 22.500.000. Dan kemudian dalam per bulannya bisa mencapai 5.000 hingga 7.000 produksi genteng, yang dimana pendapatan tersebut mencapai sekitar 7.500.000 kurang lebih seperti itu. Dan kemudian pada bagian strategi branding, perusahaan Bumi Jaya itu membranding produknya dengan menggunakan penggunaan logo dan kemudian pemaksimalan kualitas, yang dimana kualitas di sini ditekankan supaya lebih baik daripada produksi yang lainnya. Dan kemudian yang ketiga ada promosi agen. Nah, promosi agen ini yang dimaksud adalah harga yang diberikan kepada agen itu lebih murah dibanding dengan harga eceran yang diberikan kepada orang-orang, sehingga di sini menarik beberapa minat dari agen-agen yang membawa dari genteng tersebut. Dan kemudian rencana pemasaran. Jadwal pemasarannya ini dilakukan setiap hari atau dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan sekali, karena di sini penjualan genteng di sini tidak setiap hari ada barangnya. Dan kemudian jadwal pemasaran offline itu dilakukan setiap hari, yang dimana penggunaan tadi diletakkan di pinggir jalan sehingga orang yang melintasi dari daerah tersebut bisa melihat dan tertarik dengan produk tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai bisnis plan dari produksi genteng Bumi Jaya. Jika kawan-kawan semuanya yang belum paham mengenai bisnis tersebut bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.